memasuki pembahasan tentang analisis laporan keuangan, ada baiknya kita memahami apa itu laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 Ikatan Angkutan Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Kazmir, laporan keuangan adalah yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, serta laporan perubahan neraca ekuitas menunjukkan di mana atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta perubahan ekuitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Dwi Prastowo, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi 1. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakaian dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 3. Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan. 4. Dapat diperbandingkan. Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Tujuan laporan keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harohab menjelaskan bahwa APB Statement nomor 4 menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membaginya sebagai berikut. 1. Tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. 2. Tujuan umum. Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut. A. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud 1. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. 2. Untuk menunjukkan posisi keuangan investasinya. 3. Untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. B. Memberikan informasi terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud 1. Memberikan gambaran tentang diharapkan dividen yang pemegang saham
2. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan. 3. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan perencanaan kepengawasan. 4. Menunjukkan kemampuan fungsi dan tingkat perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang. C. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mana potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. D. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan dan tentang perubahan harta dan kewajiban. E. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. 3. Tujuan kualitatif. Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statement nomor 4 adalah sebagai berikut. A. Relevance atau disebut dengan relevan, memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan kebutuhan. B. Understandability. Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. C. Verifiability. Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. D. Netral. Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dimaksud untuk pihak umum, bukan pihak-pihak tertentu. E. Tepat waktu. Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. F. Dapat dibandingkan. Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan. Artinya, akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk perusahaan maupun perusahaan lainnya. G. Lengkap. Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para Analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Kashmir tahun 2019, analisis laporan keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan melalui rasio untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta kelemahan atau kekuatan perusahaan. Menurut Munawir tahun 2010, analisis laporan keuangan merupakan penelaahan atau mempelajari hubungan dan tendensi tren untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan. Menurut Tias tahun 2020, analisis laporan keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan hubungan antar indikator keuangan untuk menunjukkan perubahan kondisi dan resiko. Tujuan analisis laporan keuangan. Menurut Kashmir tahun 2019, ada beberapa tujuan tentang analisis laporan keuangan. Pertama, untuk memahami kondisi posisi keuangan entitas selama rentang waktu tertentu. Kedua, untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ketiga, untuk menentukan tindakan korektif yang perlu diambil perusahaan ke depannya. Keempat, untuk dijadikan perbandingan dengan perusahaan sejenis dalam hal kinerja yang sama. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Pertama, ada neraca. Di dalam bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga ada laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan serta adanya arus kas bisnis, disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi 3 kegiatan utama, di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi.
Keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di satu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperlihatkan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Secara garis besar ada dua metode dalam menganalisis. Metode pertama ada metode horizontal, sementara metode berikutnya ada metode vertikal. Pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Di samping metode analisis laporan keuangan tersebut, ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal. Di antaranya, 1. Analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Kedua, ada analisis sumber dan modul kerja. Analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terhadap perusahaan. Analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Ketiga, analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perusahaan dalam kas di satu periode. Ada metode lain yang diterapkan di dalam analisis vertikal tersebut. Yang pertama, analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya, laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Kedua, analisis break-even. Analisis titik impas atau break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di satu periode. Ketiga, analisis rasio keuangan. Metode analisis laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Laporan ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategis di periode selanjutnya. Keempat, teknik analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan, teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di satu periode dengan periode lain pada masing-masing pos. Analisis laporan keuangan yang digunakan adalah analisis nilai persentase. Prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. 1. Memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data perusahaan, bidang usaha, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri. Ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data yang jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Keempat, menganalisis laporan keuangan menggunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Analisis perbandingan laporan keuangan. Pengertian analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Pengertian lainnya menurut Harahap 1997, analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain.
dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya, baik dalam rupiah maupun dalam unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit, dan juga presentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Objek perbandingannya dapat berupa laporan keuangan dari tahun ke tahun, laporan keuangan pada perusahaan sejenis, rasio rata-rata industri, dan sebagainya. Tujuan analisis perbandingan laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis perbandingan laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi kinerja keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas bisnis dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan data keuangan dari periode sebelumnya, perusahaan dapat melacak tren kinerja, mengidentifikasi perubahan yang signifikan, dan mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang diadopsi. 2. Penilaian efisiensi operasional. Tujuan utama dari analisis perbandingan adalah untuk menilai efisiensi operasional suatu perusahaan dengan menganalisis rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Perusahaan dapat menilai seberapa baik mereka menggunakan sumber daya mereka untuk menghasilkan laba dan mengelola aset mereka dengan efisien. 3. Identifikasi kelemahan dan kekuatan. Dengan membandingkan performa keuangan dengan kompetitor atau standar industri, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Hal ini akan membantu Anda dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kompetitivitas dan pertumbuhan jangka panjang. 4. Dukungan pengambilan keputusan. Analisis perbandingan laporan keuangan memberikan informasi penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami kinerja keuangan dan trennya, manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah, memperkuat kelebihan, dan mengoptimalkan kinerja bisnis secara keseluruhan. 5. Penilaian risiko keuangan. Analisis perbandingan juga membantu dalam mengevaluasi risiko keuangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dengan membandingkan rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas atau rasio cakupan bunga, perusahaan dapat menilai tingkat ketergantungan pada utang dan kemampuan mereka untuk membayar kewajiban keuangan mereka. 6. Komunikasi dengan pihak luar. Laporan keuangan yang dianalisis secara komprehensif juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Dengan menyajikan analisis perbandingan yang menyeluruh, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dari pihak luar terhadap kinerja keuangannya. Manfaat analisis perbandingan laporan keuangan. Berikut manfaat melakukan analisis perbandingan laporan keuangan. 1. Mengidentifikasi tren kinerja. Dengan membandingkan laporan keuangan dari periode waktu yang berbeda, baik secara tahunan maupun kuartalan, analisis perbandingan memungkinkan untuk melihat tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. 2. Evaluasi efisiensi operasional. Dengan menganalisis perbandingan laporan keuangan, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi operasionalnya. Misalnya dengan membandingkan rasio profitabilitas seperti margin laba kotor atau margin laba bersih. Perusahaan dapat mengidentifikasi apakah mereka memperbaiki efisiensi dalam menghasilkan keuntungan. 3. Perbandingan dengan PES konkuren. Analisis perbandingan memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja keuangannya dengan pesaing di industri yang sama. Hal ini akan memberikan pemahaman yang penting tentang posisi relatif
perusahaan dalam industri dan mengidentifikasi area di mana perusahaan unggul atau tertinggal. 4. Penentuan kebijakan strategis. Hasil analisis perbandingan laporan keuangan dapat membantu dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan. Misalnya, jika rasio keuangan menunjukkan perlambatan pertumbuhan atau masalah keuangan, manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. 5. Keputusan investasi. Bagi investor, analisis perbandingan laporan keuangan merupakan alat penting dalam membuat keputusan investasi yang informasional. Dengan membandingkan kinerja keuangan antara beberapa perusahaan, investor dapat menilai potensi investasi mereka dan memilih untuk menanamkan modal pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik. 6. Kepatuhan regulasi. Perusahaan seringkali diwajibkan oleh peraturan untuk menyajikan laporan keuangan mereka secara teratur. Melakukan analisis perbandingan dapat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tersebut dan memperbaiki ketepatan dan keakuratan pelaporan keuangan. Langkah umum melakukan analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk membandingkan dan mengevaluasi data keuangan dari berbagai periode waktu, perusahaan atau standar industri. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam melakukan analisis perbandingan laporan keuangan. 1. Pilih laporan keuangan yang akan dianalisis. Tentukan laporan keuangan mana yang akan Anda analisis. Biasanya di dalamnya mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. 2. Pilih periode waktu. Tentukan periode waktu yang akan Anda bandingkan seperti periode tahunan, kuartalan, atau bulanan, tergantung pada kebutuhan analisis Anda. 3. Identifikasi variabel yang akan dibandingkan. Tentukan juga variabel keuangan yang akan Anda bandingkan. Di dalamnya bisa termasuk pendapatan, laba bersih, rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. 4. Hitung rasio keuangan. Hitung rasio keuangan yang relevan untuk setiap periode waktu yang Anda pilih. Contoh, rasio keuangan termasuk rasio profitabilitas seperti margin laba kotor, margin laba bersih, rasio likuiditas seperti rasio lancar dan cepat, rasio aktivitas seperti putaran piutang, putaran persediaan, dan rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio cakupan bunga. 5. Analisis tren. Tinjau tren rasio keuangan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah kinerja perusahaan meningkat, menurun, atau stabil. Identifikasi perubahan signifikan dalam tren dan coba cari penyebabnya. 6. Bandingkan dengan standar industri atau PES konkuren. Bandingkan rasio keuangan perusahaan Anda dengan standar industri atau dengan pesaing langsung. Di dalamnya dapat memberikan pemahaman tentang seberapa baik perusahaan Anda berkinerja dalam perbandingan dengan yang lain di industri yang sama. 7. Interpretasi hasil. Setelah melakukan perhitungan dan perbandingan, interpretasikan hasilnya. Identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda, serta area di mana perbaikan mungkin diperlukan. Juga pertimbangkanlah dampak strategis dari hasil analisis keuangan. 8. Buat kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan tentang kinerja keuangan perusahaan Anda dan formulirkan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan atau strategi yang mungkin diperlukan. 9. Monitoring dan evaluasi. Terakhir, lakukanlah pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah implementasi rekomendasi telah menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam kinerja keuangan perusahaan.